Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan manusia yang lahir dari Allah, itu adalah bukti bahwa kita berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi Allah, mengasihi juga Yesus yang lahir dari Allah. Inilah tandanya kalau kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu kita mengasihi Allah dan mau melakukan perintah-perintahnya Allah. Melakukan perintah Allah bukan karena paksaan, bukan karena tekanan, bukan karena untuk mendapatkan suatu hal baik dari Allah, bukan. Tapi kita melakukan perintah Allah karena kita sadar kita mau mengasihi Allah. Kita mau menuruti semua perkataan Allah karena itu yang menyenangkan Allah. Sederhana ya. Tapi apa sih yang menjadi motif ketika kita melakukan perintah-perintah Allah? Apakah kita masih seperti bayi rohani yang mau melakukan perintah-perintah Allah hanya untuk mendapatkan sebuah hadiah dari Allah? Atau kita melakukan perintah-perintah Allah karena sudah ditekan dari berbagai macam pihak, dari berbagai macam sudut untuk melakukan perintah Allah? Kalau enggak, bahaya, nanti malah mendapatkan malapetaka. Atau kita mau bertindak sebagai dewasa rohani yang mau melakukan perintah Allah karena sadar bahwa perintah Allah itu baik buat kita. Karena perintah Allah itu diberikan untuk keselamatan kita, untuk kita bisa membiasakan kebenaran itu jadi gaya hidup kita, atau untuk kita bisa menyenangkan Tuhan lewat kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Firman Tuhan bilang, perintah-perintah Tuhan tidak berat. Kenapa? Karena kita sudah lahir dari Allah. Tentu saja kemauan dan kemampuan itu pasti sudah diberikan dari Allah bagi kita melalui Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Memang kadang-kadang rasanya berat. Ada keinginan untuk tidak mau melakukan perintah Allah. Tetapi aku meyakini kita bisa minta kepada Allah yang dengan murah hati akan memberikan kepada kita jika kita minta sesuai kehendaknya. Aku pernah minta kepada Allah supaya aku bisa melakukan perintah Allah, supaya aku ada kemauan untuk melakukan perintah Allah, supaya rohku lebih kuat daripada dagingku untuk mentaati perintah-perintah Allah. Kita bisa meminta hal-hal seperti itu kepada Allah. Kita bisa minta kemauan dan kemampuan untuk melakukan perintah-perintah Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah. Pasti hal itu akan diberikan dari Allah bagi kita. Firman Tuhan loh yang mengatakan bahwa semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dunia yang kita lihat
saat ini begitu keren, menakjubkan, pintar dan cerdas, sehingga banyak membuat pencapaian-pencapaian yang luar biasa ya. Tapi ternyata dunia ini bisa dikalahkan dari orang-orang yang lahir dari Allah. Apa sih yang buat kita bisa mengalahkan dunia? Kita yang bukan siapa-siapa, kita yang gak punya apa-apa, bisa mengalahkan dunia. Bisa. Karena iman kita kepada Kristus sanggup mengalahkan dunia. Keren banget ya. Hanya karena iman kita bisa mengalahkan dunia. Bisa. Karena ternyata Kristus yang begitu ajaib, berkuasa, yang begitu mulia, yang akan mengalahkan dunia. Itu sebabnya kita perlu arahkan iman kita, kepercayaan kita kepada Kristus yang sanggup melakukan segala hal jauh lebih dari apa yang pernah kita doakan dan kita pikirkan. Jadi siapakah yang bisa mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi inilah kebenaran firman Tuhan. Dan marilah kita percaya. Bukan karena tulisan manusia, bukan karena kesaksian dari manusia, tetapi karena Allah yang memberitakan ini kepada kita. Dan baiklah kita yang percaya, kita menerima kebenaran ini dan kita melakukan kebenaran ini, bahwa kita sanggup mengalahkan dunia karena iman kepada Kristus.